Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat semua ya. Oke semuanya, berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA hari ini. Sudah siapkah untuk belajar? Sebelum mulai pelajaran, kita mulai berdoa terlebih dahulu ya. Oke, silakan berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, anak-anakku sekalian, materi kita kali ini masih membahas tentang bab 1, yaitu sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Yang bagian keduanya ya. Ini tim teaching IPA, ada Pak Agus, Bu Fitri, dan Bu Rosyani. Oke, anak-anak sekalian, kalau pada pertemuan yang lalu, kalian sudah membahas tentang adanya sel dan jaringan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang organ. Organ, sistem organ, dan organisme. Apa sih organ itu? Nah, untuk organ sendiri, di sini dibedakan. Nantinya ada organ pada tumbuhan maupun organ pada hewan. Sekarang pengertian organ sendiri apa sih? Kalau kemarin kalian sudah tahu sel. Sel adalah unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Kemudian kumpulan dari sel-sel memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan membentuklah jaringan. Nah, kumpulan dari jaringan-jaringan memiliki bentuk dan fungsi yang sama akan terbentuklah organ. Nah, disinilah kita akan bahas tentang organ. Yang pertama adalah organ pada tumbuhan. Nah, organ pada tumbuhan mungkin kalian pasti sering lihat ya adanya pohon. Dalam satu pohon, di sini terdiri dari apa aja? Yang termasuk dalam organ pokok pada tumbuhan. Terdiri atas ada akar, batang, daun. Nah, kemudian akar, batang, daun itu disebut sebagai organ pokok. Kemudian ada namanya organ pelengkap atau organ pelengkap dari tumbuhan itu yang terdiri dari ada bunga dan buah. Nah, sekarang kalian perhatikan, tugas setiap organ memiliki fungsi masing-masing. Akar berfungsi sebagai alat untuk menunjang berdirinya tubuh tumbuhan pada tempat hidupnya, menyerap unsur hara, dan menyimpan cadangan makanan. Kemudian batang berfungsi menghubungkan antara akar dan daun, menegakkan tubuh tumbuhan, dan menyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, daun mempunyai fungsi utama sebagai tempat fotosintesis, penguapan air, dan pertukaran udara. Nah, ini ketiga organ pokok pada tumbuhan. Bisa dipahami sampai sini ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuki ke organ pada hewan dan manusia. Organ pada tubuh hewan dan manusia mempunyai fungsi khusus. Ya, masing-masing yang mungkin kalian pasti kalian tahu organ-organ dalam tubuh kalian sendiri, manusia. Contohnya ada organ, ada otak, ada telinga, kemudian ada apa lagi? Ada jantung, ada hati, pankreas, ada usus besar, usus halus, ada kemudian ginjal, lambung, ada limpa, ada ovarium, ada testis, dan yang lainnya. Nah, itu adalah organ-organ dalam tubuh kita. Hewan maupun manusia sama. Nah, setiap organ nantinya punya fungsi khusus masing-masing yang menyusun ke dalam sistem organ. Contohnya ada lidah, hidung, telinga, dan mata disebut sebagai organ indera. Kemudian ada paru-paru, kemudian juga bisa ada tenggorokan, itu sebagai organ pernafasan. Ada lambung, usus, hati, kemudian ada rektum, itu sebagai organ pencernaan. Ginjal, kulit, hati, dan paru-paru sebagai organ ekskresi. Nah, itu adalah organ-organ yang menyusun tubuh hewan dan manusia. Oke, bisa dipahami sampai sini ya untuk organ hewan dan manusia. Nah, untuk organ pada hewan,
Di sini Bu contohkan ada 2 hewan yaitu kelinci dan ayam. Organnya apa saja? Kalau pada kelinci kalian bisa lihat ada pankreas, ada usus halus, usus besar, lambung, hati, esofagus, ada kelenjar ludah, dan yang lainnya. Hampir sama namanya dengan manusia ya. Kemudian organ, di sini ada organ pada ayam, sistem pencernaannya pada ayam ada tembolok, esofagus, kloaka, ada usus buntu, kemudian ada usus halus, usus besar, dan yang lainnya. Nah, itu adalah organ-organ yang menyusun tubuh hewan. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Lanjut. Nah, kumpulan-kumpulan dari organ tadi yang sudah disebutkan akan membentuk namanya sistem organ. Nah, kita pelajari sistem organ pada manusia, mempelajari diri kita sendiri. Yang pertama, sistem organ apa? Yang pertama, sistem pencernaan. Kalian bisa lihat gambarnya di pencernaan. Organ-organ apa saja sih yang menyusun sistem pencernaan? Yang pertama ada mulut. Di dalam mulut ada apa? Ada lidah, ada gigi, ya kan? Kemudian faring, ada esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, hati, rektum, pankreas, dan anus. Itu adalah organ-organ yang menyusun sistem pencernaan. Fungsinya untuk apa? Mencerna makanan, mengabsorpsi molekul-molekul makanan yang sudah disederhanakan, sehingga mudah diserap oleh tubuh kita. Yaitu sistem pencernaan. Yang kedua, sistem pernapasan. Organ apa saja yang menyusun? Ada hidung, kemudian ada trakea, laring. Ya, laring itu bagian dari tenggorokan. Kemudian ada bronkus, bronchiolus, ke alveolus. Alveolus sudah masuk ke dalam paru-paru. Fungsinya untuk apa? Proses pernapasan atau pada saat terjadinya pertukaran O2 maupun CO2 di dalam alveolus. Itu organ-organ yang menyusun sistem pernapasan. Yang ketiga, sistem gerak atau rangka. Organnya apa? Tulang. Seluruh tulang yang ada dalam tubuh kita, mulai dari tulang tengkorak, ya kan? Tulang gerak atas, ada bagian tangan, lengan atas, lengan bawah, kemudian jari-jari tangan, kemudian anggota gerak bawah, kaki ya, dari paha, betis, sampai tulang jari kaki, kemudian bagian dada ada tulang rusuk, ada tulang belakang, ada tulang panggul, dan yang lainnya. Yaitu yang menyusun sistem gerak. Fungsinya untuk apa? Menyokong dan melindungi organ dalam. Itu fungsi sistem gerak. Selanjutnya, yang keempat adalah sistem transportasi atau peredaran darah. Organnya apa yang menyusun? Ada jantung, arteri, vena, kapiler, dan sel-sel darah. Fungsinya mengangkut oksigen dan sari makanan ke seluruh sel tubuh dan mengangkut zat hasil metabolisme yang tidak berguna keluar dari sel tubuh serta melindungi tubuh dari mikroorganisme penyebab penyakit. Nah, itu fungsi sistem peredaran darah. Selanjutnya adalah yang kelima, sistem syaraf. Sistem syaraf kita banyak, mulai dari saraf pusat sampai saraf tepi. Saraf pusat terdiri dari ada otak besar, otak kecil, ya. Kemudian ada sistem sarapan tepi, ada saraf autonom, ada saraf endonom. Saraf tepinya. Fungsinya itu apa ya? Menerima dan menanggapi adanya rangsangan yang ada di dalam tubuh. Yang keenam, sistem ekskresi. Organnya apa yang menyusun? Ada paru-paru, ginjal, kulit, dan hati. Fungsinya mengeluarkan sisa metabolisme yang tidak terpakai dari dalam tubuh dan menjaga keseimbangan sel dengan lingkungannya. Jadi, sisa-sisa zat metabolisme dari dalam tubuh kita akan dikeluarkan melalui organ ini. Ya. Oke, itu untuk sistem ekskresi. Kemudian ada sistem reproduksi. Untuk sistem reproduksi di sini dibedakan ada laki-laki dan perempuan, wanita. Kalau pada wanita, organnya apa yang menyusun? Ada ovarium, ada ovidum, ada uterus atau rahim, ada vagina, ya.
Kemudian kalau pada pria atau laki-laki ada testis, ada epididymis, kemudian ada penis. Nah, fungsinya untuk apa? Namanya organ reproduksi, berarti perkembangbiakan. Nah, itulah sistem-sistem organ yang menyusun tubuh kita manusia. Bisa dipahami sampai sini ya? Oke, itu untuk materi kita mulai dari organ, sistem organ. Nah, sekarang yang menyusun bagian dari tubuh kita, ya kan? Sampai ke tingkat individu. Kemarin urutan atau tingkatan organisasi kehidupannya dimulai dari yang terendah, dimulai dari adanya molekul, sel, jaringan, kemudian ada organ, sistem organ, sehingga terakhir adanya organisme atau satu individu. Oke, anak-anak semuanya bisa dipahami materi kita kali ini ya. Jadi untuk materi kita kali ini selesai untuk bab sistem organisasi kehidupan sampai organisme. Oke semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari kalian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.